Sekarang teknologi iki gitu loh, yang dipahami teknologi adalah HP. Padahal ya semua alat gunting, kertas, apapun itu yang dulu dipakai oleh manusia dalam membantu kerjanya, mempermudah kerjanya adalah teknologi. Nah, maka kata merdeka itu apa ya? Di dalamnya sebenarnya mengandung istilah Panjongko itu tadi, kecerdasan secara nenek merdeka iki kecerdasan ki sing dimaksud ki dudu kecerdasan secara akademik utek tok ya, kognitif tok ya ora, tapi lebih pada spiritualitas. Artinya apa ya, merdeka itu lebih pada unsurnya adalah elemen paling utamanya adalah spiritualitas itu tadi. Dengan kecerdasan spiritualitas maka dia akan menjadi bangsa yang memiliki tidak hanya kekuasaan tetapi lebih pada penguasaan terhadap dirinya sendiri, sampai pada akhirnya dia mampu menerima orang-orang yang datang, bangsa-bangsa lain yang datang, tetapi dia punya kehormatan gitu loh, dia sebagai tuan rumah. Maka kalau kita berbicara tentang sejarah, kita tarik mundur. Wah, ya aku rodo mundur nih. Waduh men nih. Kita tarik neng zaman-zaman abad ke-6 Masehi. Wah, sasi 6 Masehi, berarti tahun 700-an. 700-an. Wi dhewe rong lahir ya. Nah, iki nek ana Pak Batu Radi asik meneh iki bakal. Soalnya Batu Radi iki kok mesti nyambung. Abad ke-6 atau ya 6-7 lah ya, di antara abad itu kita punya namanya Kalingga. Nah, Kalingga ini kerajaan yang menurut saya fenomenal. Terlepas dari jane ono tenan apa ora apa iki sebatas cerita gitu ya. Tapi yang menarik itu adalah saya beberapa waktu lalu mencoba untuk menelusuri jejak-jejak Kalingga dari berbagai catatan, dan menarik. Ternyata peneliti-peneliti dari luar itu luar biasa tertarik untuk ngomongin soal Kalingga, baik yang di India maupun yang di Jawa. Nah, yang di Jawa itu lebih seksi ternyata, karena lebih banyak penelitian-penelitian tentang Kalingga itu yang di Jawa. Nah, ada satu peristiwa di eranya Ratu Sima terutama, bahwa Ratu Sima itu rajin betul mengirimkan utusan-utusannya untuk apa ya istilahnya, menehi persembahan, memberikan kado istimewa kepada kaisar-kaisar ataupun raja-raja di kerajaan-kerajaan ataupun di dinasti imperium di berbagai negara. Nah, salah satunya adalah di Cina, karena yang paling rajin mencatat kronik-kronik sejarah itu adalah hari ini ya, kita bicara hari ini adalah Cina. Dia punya catatan yang menarik mengenai itu, sampai akhirnya salah satu raja di Cina itu penasaran, iki sapa sing ngirim iki? Dipikir kuwi dengan mengirimkan itu, maka dia berpikir bahwa oh negara iki wis takluk iki karo aku, ngono iki lho. Nah, karena konsep imperiumnya Cina pada waktu itu adalah penaklukan. Padahal yang dikarepe Ratu Sima ketika ngirim hadiah itu adalah wujud atau simbol persahabatan. Nah, ini dua hal yang berbeda. Sima tidak dalam konteks untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan, tetapi dia bersahabat. Artinya dia menyadari betul bahwa bangsa ini atau Kalingga ini adalah tuan rumah yang mengundang banyak tamu kelak kemudian hari. Maka dikirimlah hadiah-hadiah itu kepada kaisar-kaisar ataupun raja-raja itu. Nah, tapi Cina nganti seprono kuwi durung ketemu sing jenenge Ratu Sima. Wah, iya asike ning kono. Baru sekitar berapa abad kemudian ekspedisi Cina baru dilangsungkan. Nah,
melalui jalur darat terlebih dahulu sampai ke daratan India, sampai ke selatan, baru mereka naik kapal. Masuklah para pendeta ini, biksu-biksu Buddha pada waktu itu yang dikirim sampai ke negeri Jawa. Nah dari disitulah dia baru menemukan, oh ini barangkali yang diceritakan oleh kaisar terdahulu. Nah kondisi, nek dalam pandangan para biksu Cina pada waktu itu yang datang ke Jawa, mereka dengan sudut pandang sebagai orang Tiongkok pada waktu itu dengan agama Buddha, itu nganggep Jawa ini piye to negara paling aneh, kerajaan paling aneh gitu. Karena kok semua kok yang ini ya. Jadi kalau di Cina pada waktu itu, di Tiongkok dengan tradisi budayanya itu sangat tertib, semua serba tertib. Neng kene ki wis sembarang karep-karepe ning ya kuwi mau. Yang menjadi catatan dari yang menjadi rasa salutnya dari para pejalan itu, dari para Buddha itu, biksu-biksu Buddha itu adalah kene semrawut, ning kok ya aman, ning kok ya tertib. Itu yang menjadi keistimewaan. Jadi kaya buaran ngene. Serugul lho, ngono kuwi. Wis watek kuwi ya. Kayak Jojo lho dhewe ngono kuwi asine. Serugul. Wah, sampah ning dalan wis ora apa-apa, sing penting aman. Tertib gitu loh. Sampai tidak ada sesuatu pun yang kemudian menjadi, jadi apa ya, masalah hukum itu selesai. Masalah hukum itu selesai. Bahkan nah dari catatan-catatan itu akhirnya aku berpikir bahwa apa ini ya sebenarnya ya yang menjadi harapan bahwa bangsa kita harus berkaca kepada masa lalu untuk menemukan kesejatian itu tadi yang sempat disampaikan oleh Gus Asep. Jojo memang aku ya juga sampai hari ini agak-agak rodok aneh juga sih, nama Indonesia ki saka ngendi ngono lho. Meskipun itu adalah kesepakatan, hasil kesepakatan, dan itu kesepakatan yang harus bertengkar terlebih dahulu. Pada masa Sumpah Pemuda itu kan menyebut nama Indonesia itu angel banget gue waktu itu. Bahkan ngomongin soal kesepakatan bahwa bahasa itu adalah, bahasa kita adalah bukan lagi bahasa Melayu tetapi bahasa Indonesia. Nah itu, wah itu apa, sebuah pertengkaran yang menarik untuk diulik sebenarnya. Nah dari perspektif itu kita kayaknya perlu deh apa ya istilah lagi geragap asli neki kita ini sudah siap atau apakah kita memang benar-benar siap pada waktu itu di era 45 itu siap untuk menjadi sebuah negara. Karena konsep negara dewe iki dudu saka ngene dhewe juga loh. Iya, itu adopsi. Kita ini kerajaan seperti yang disampaikan oleh Mas Agus bahwa biyen ki antar kerajaan ini kompetisi, tapi aku mending kompetisi ngono Mas, cetha ngono loh. Jadi siapa yang akan menjadi kerajaan pemenang, dia yang pegang kuasa gitu loh. Timbangannya saiki ora cetha ngono loh. Hari kan bagi-bagi hasil tok toh. Lah nek iki nek mbiyen asik gitu loh. Jadi aku nganggo terminologinya Prof Manu, tradisi perang antar kerajaan zaman dulu itu bukan kemudian untuk mencaplok wilayah, tetapi untuk menegakkan bahwa supremasi kekuasaan. Jadi ngene loh, ada jangka waktu yang menentukan ini sudah masuk masa perang. Jadi kerajaan inti, kerajaan induk itu hanya boleh menguasai sampai 9 raja. Begitu raja ke-9, 9 apa 7 pokoknya antara itu, angka itu. Nah begitu raja ke-9 maka kemudian harus perang.
Nah kerajaan-kerajaan kecil yang lain-lain itu sing ora dadi kerajaan induk gitu sepanjang waktu selama mengenteni 9 kekuasaan itu, 9 raja itu, mereka menyiapkan kekuatan militer untuk ikut perang tanding. Nah ketika perang tanding itu siapa yang menang, dialah yang kemudian mendapatkan istilahnya kekuasaan untuk menguasai mandala-mandala yang ada di Nusantara ini. Jadi persaingannya ki cetha gitu loh. Misalnya waktu kerajaan Majapahit menang, oh berarti sing kudu jadi kerajaan ketua adalah Majapahit. Ketika yang menang adalah Sriwijaya, maka Sriwijaya yang akhirnya menjadi kerajaan ketuanya. Nah yang lain berada di bawahnya, di bawah naungan kerajaan induk itu tadi. Ning kan nek pola ngene kan ya memang repot sih, anggarannya gede, ora iso efisiensi. Ora iso gawe MBG, Mas. MBG ini gue prajurit akhirnya. Ning ya kuwi mau, akhirnya kita akan habis waktu untuk goleki kekuasaan tok gue mau. Sementara nah ini yang menarik sebenarnya adalah ketika ini episode kerajaan itu berakhir, maka muncullah episode berikutnya, tatanan kekuasaan yang seperti yang hari ini. Tapi dari mana itu berawal? Kita harus membaca sejarah ketika ekspedisi Eropa mulai dijalankan. Spanyol karo Portugis, kui mbambae divided at impera kui. Bagaimana kemudian dua kerajaan ini membagi wilayah dunia semuanya hanya untuk kedua kerajaan itu. Gila, keren banget. Nah, kui kapal-kapal iki oyak-oyakan. Jadi Portugis nek lagi ekspedisi berusaha untuk colong-colongan golek jalur Spanyol ya padha wae memata-matai Portugis. Jadi mereka saling serang. Janjane ora akur, tapi kemudian mereka itu kan diakurkan lewat perkawinan kan. Tetapi janjane ora akur gitu loh. Jadi ada dendam kesumat. Nah, energi negatif ya iki jadi energi negatif yang disebarkan melalui ekspedisi Portugis Spanyol inilah yang kemudian menyebar ke seluruh dunia sebenarnya. Nah disitulah yang akhirnya muncul ekspedisi yang lain, muncul Belanda belakangan. Belanda itu belakangan, dia hanya pemain kecil-kecilan sebenarnya. Nek dipikir menaiki aslinya ki Belanda ki ra ono apa-apane karo Portugis karo Spanyol. Nah datang ke Indonesia gawane kan perusahaan, nah ki asik meneh. Nah tapi jangan lupa tahun 1700 itu di Indonesia, bukan Indonesia ya, di Nusantara itu ada republik, sudah ada republik, negara di dalam negara. Asik banget ki. Nama republiknya adalah Lanfang. Coba deh dicek nih Google no. Republik Lanfang di Kalimantan. Nah Lanfang ini apa sih kui kongsi kelompok-kelompok perusahaan yang kemudian awal mula perusahaan-perusahaan ini didatangkan oleh Raja Sambas, Kesultanan Sambas, untuk menambang emas di kawasan Kalimantan. Ternyata mereka menemukan emas ki ora mung sithik, wakeh tambah sangsaya mendatangkan banyak pekerja dan lain sebagainya. Maka kemudian dibentuklah kongsi-kongsi sampai kemudian antar kongsi ini kerah. Untuk membuat mereka rukun maka dibikinlah sistem terorganisir yang kemudian oleh siapa namanya Laupak apa siapa itu yang makamnya di daerah Kalimantan itu, didirikanlah yang namanya semacam sistem organisasi yang sangat rapi. Jadi di sana itu para pekerja dari direktur sampai tekan tukang sampah sampai tekan tukang resik-resik kolang-kolang, kui punya hak yang sama untuk memilih siapa ketuanya, pemimpinnya, pemimpin dari organisasi itu. Jadi itu konsepnya sudah negara
demokratis dan republik banget. Nah itu Lanfang. Nah jangan-jangan ojo-ojo dhewe iki republik iku nirune ning Lanfang ojo-ojo. Ora niru ning Yunani asline. Bisa jadi. Makanya pindah IKN kan ono kuwi. Ikan kan maksudnya kan. Nah, itu menarik. Itu fase sejarah yang hampir bisa hampir terlupakan dalam catatan sejarah Indonesia. Lanfang itu tadi. Nah, baru kemudian di era modern perlawanan, tapi ono sing luput kalau saya mencermati dari apa yang disampaikan oleh Mas Agus, mungkin ada yang luput bahwa Nyun Sewu, antar kerajaan itu sebenarnya mereka itu punya hubungan yang sangat kuat, terutama hubungan darah. Kesultanan Demak itu sempat apa ya istilahnya, sempat punya hubungan darah dengan Malaka karena salah satu putri dari Sultan Raden Patah atau Sultan Trenggana atau yang lainnya itu menikah dengan putri di Malaka. Makanya ketika Portugis nyerbu Malaka, wah Demak ra trimo ngono gitu. Tapi wis kadung dikuasai Portugis, jadi akhirnya Portugis lebih bisa menguasai untuk medan perangnya. Jadi Demak menyerbu ke Malaka itu, isu yang ada di Malaka adalah Demak mau menguasai Malaka. Nah, itu menarik gitu. Terus apa lagi ya, Ternate, Tidore, terus kemudian NTB yang ada di Bima, terus kemudian kerajaan-kerajaan sampai tekan Jawa, wi punya hubungan-hubungan darah yang sangat kental. Salah satunya nenek dari Pangeran Diponegoro sendiri adalah Putri Bima. Nah, jadi sebenarnya kalau dikatakan bahwa memang waktu itu belum ada kesadaran untuk membangun sebuah bangsa, sing ono ki mung sebatas mergo rumangsa seduluran. Lah nek rumangsa seduluran itu kadang kala ki iso dipecah belah. Makanya kaya Arung Palaka itu dipecah belah karena di BCI itu tadi. Nah, karena belum ada kesadaran untuk membangun bangsa itu tadi, dan kompetisi itu masih ada. Dan jangan-jangan perang yang dilakukan di masa itu sebenarnya dalam rangka mempertahankan martabat keluarga, gitu loh. Tidak ngomong soal bangsa, gitu loh. Nah, jadi kaulo dalam karo kaulo luar, kan? Ya itu. Nah, Sumpah Pemuda adalah salah satu kesepakatan yang keren. Kenapa? Itu pelakunya semua anak-anak bangsawan loh, Wi. Jadi anak-anak bangsawan itu gelisah dengan nenek moyangnya. Mereka itu gelisah gitu loh. Mereka gelisah goro-goro, oh iya ya mbak dhewe iki ora tau akur ngono ya. Tukaran wae. Akura ya sedelok ngono. Terus bareng ngono mangkat perang jebule ya kalah ngono. Terus akhirnya mereka berusaha untuk yuk kita bangun kebersamaan itu tadi. Nah, tapi yang lebih penting lagi adalah dari sisi ekonomi sebenarnya. Kita ini nggak ngerti ya. Aku nggak ngerti. Ini ono dosen ekonomi jadi menjadi pertanyaan penting ini. Janjane ki ekonomi ki opo ngono lho. Aku nggak, kami kok, aku ki nganti seprene ki durung paham ekonomi itu apa gitu loh. Karena jangan-jangan konsep kita, cara berpikir kita tentang ekonomi adalah bisnis. Jadi kalau pemahaman kita ekonomi adalah bisnis, berarti yang dilakukan oleh para penggede kita ini, kalau yang kita lihat itu kan lebih ke bisnis. Jadi rak ngomongi ekonomi. Nah, ekonomi adalah kekuatan, maka bisnis hanyalah cara. Mestinya kan gitu. Bisnis kan wong pusing. Wong busi kan. Busi ki berarti kan sibuk. Sibuk kan berarti stres. Artinya bisnis adalah membuat orang stres.
Jadi nek konsep ekonominya adalah bisnis, ya wajar nek hari ini banyak orang Indonesia yang stres. Goro-goro sing dolanan pada bisnis. Ngono loh. Nah ini, maka dari itu kita harus mencoba memahami konsep ekonomi itu tadi. Apa sih ekonomi? Kalau tadi disampaikan Mas Agus bahwa Bapak bangsa kita, Bung Hatta, itu punya konsep koperasi yang hampir hari ini, sampai hari ini, itu belum netes loh. Durung netes. Ayo diangkremi saya selikur dino. Oh saiki iya lho neh. Wes kok ning desa-desa. Terus tak goblok-goblok nih. Ora, konsep koperasi ini apa ya? Koperasi yang diinginkan oleh Bung Hatta berbeda dengan koperasi model barat. Itu beda. Saya punya bukunya, mbok menawa nanti itu ada dong. Kan dari bahasanya aja corporate. Beda emang.